Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan yang sangat penting dan sering antum jumpai, yaitu apabila berkumpulnya atau berkumpul padanya dua ibadah atau dua amalan, perhatikan ya, dua ibadah atau dua amalan dan tidak mungkin dijamak untuk dilakukan secara bersamaan, maka pilihlah yang paling besar manfaatnya atau yang paling tinggi keutamaannya. Faham? Caranya gitu. Kalau bisa digabung, dijamak, ya udah dijamak, digabung. Tapi kalau tidak bisa, pilihlah yang paling tinggi manfaatnya atau paling besar manfaat, paling besar apa keutamaannya. Mahum insyaallah ya. Ayo, itu pembahasannya kemarin kita baca. Nah, kalau untuk kaidahnya sudah antum hafal semuanya dalam kitab apa kemarin? Al-Qawaidul Fiqhiyah. Di sini mirip kata beliau kemarin, wa qaddimil a'la ladat tazahumi fi salihin wal 'aksu fil madhalimi. Kalau yang kita pelajari dulu dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah apa itu? Fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Itu sama sebenarnya. Cuman di sini karena beda kitabnya, beda pula pantunnya. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, perhatikan baik-baik halaman 143 bagian bawah itu, 143 bagian bawah diperhatikan ya agar fahamnya sempurna. Kata beliau, idza tazahamal fard wan nafl, kemarin sudah kita baca ya, bawahnya itu. Idza tazahamatil hadirah wal faitah. Sekarang kalau bertumpuk antara amalan yang harus dikerjakan sekarang dengan amalan yang terluputkan kemarin. Paham belum? Sekarang antum dituntut mengerjakan amalan yang sekarang ini. Kemarin ada amalan yang terluputkan. Nah, mana yang dahulukan? Apakah yang kemarin terluputkan itu diganti sekarang ini atau sekarang mengamalkan yang amalan sekarang ini? Contohnya gini. Antum terluputan surat Isya, belum sempat. Ingatnya, nah barakallahu fikum jam 7 pagi ingatnya. Wah, ini anak tadi malam belum selesai Isya ini. Padahal jam 7 pagi itu pun antum juga belum selesai subuh itu loh. Ada dua berarti kan? Ada dua. Nah, antum dahulukan surat Isyanya, baru salat subuhnya, atau salat subuh dulu baru Isya dulu. Nah, barakallahu fikum di sini nanti karena apa? Karena ada yang penunaian, ada yang penggantian. Ada sama apa? Qadha. Qadha itu menggantikan, ada itu menunaikan. Nah, sekarang antum mengqadha dulu atau menunaikan terlebih dahulu? Jawabannya apa? Menunaikan terlebih dahulu, qadhanya gampang. Paham belum? Karena kan salat Isya sudah di luar waktunya. Taruhlah anak ganti anak ralat ya, contoh gini. Surat Isya antum terlambat, dalam artian mungkin tertidur gitu ya, nggak sempat Isya. Kemudian pagilah terus jam 5, itu masih waktu salat subuh ya. Antum bangun, wah tadi malam kok belum salat Isya ya. Didahulukan mengqadha dulu atau ada terlebih dahulu? Ada itu maksudnya menunaikan. Antum salat subuh dulu, baru menggantikan salat Isya, atau salat Isya dulu baru menunaikan salat subuh. Kita katakan salat subuh dulu baru menggantikan salat Isya. Karena qadha sama ada mendahulukan. Adaun muqaddamun al-qadha. Paham belum? Menunaikan itu lebih didahulukan daripada menggantikan. Paham Hasan? Ayo na'am. Kita lihat sini. Kata beliau di sini contohnya mirip yang disebutkan tadi. Ya memang seperti itu keadaannya. Kita lihat di sini. Apabila terkumpul padanya hadirahul faitah, amalan yang harus dikerjakan sekarang dan amalan yang terluputkan kemarin, fa nuqaddim al-hadirah. Maka kita dahulukan amalan yang sekarang harus dikerjakan. Pahami Bapak ya, kitabnya disimak. Li'anal qiyama bil hadirah yaj'aluha muaddatan, masyaallah. Dikarenakan mengerjakan amalan yang sekarang harus dikerjakan ini namanya apa? Menjadikan itu muaddah. Apa muaddah? Menunaikan. Jadi menunaikan didahulukan daripada menggantikan itu loh. Paham belum ini? Jadi menunaikan lebih dahulukan daripada apa? Menggantikan. Kita lihat lagi. Walau qumna bil faitah, kalau seandainya kita malah justru mengerjakan amalan yang terluputkan kemarin, Isya dulu misalkan, sharatis salatan kiltahuma maqdiyatan faitatan. Akhirnya menjadilah dua salat. Kalau kita ngerjakan yang terluputkan kemarin, berarti apa?
menjadilah dua salat yang apa? Dua salat yang kedua-duanya apa? Maqdiyatan faidatan, menunaikan yang kedua-duanya apa? Menggantikan yang terluputkan. Jadi malah menggantikan itu loh. Kalau antum salat Isya dulu kan salat subuhnya habis waktunya. Akhirnya mengganti salat Isya, menggantikan salat subuh. Dua-duanya menggantikan, dua-duanya qadha. Tapi kalau antum salat subuh dulu baru menggantikan salat Isya, bagus karena ada muqaddam ala qadha. Faham belum nih? Isa. Ada muqaddam ala qadha. Menunaikan itu didahulukan daripada qadha, menggantikan. Mahum Abdul Aziz? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Misal dari contohnya, atau memperhatikan contoh lebih jelas, contohnya itu bagus sekali. Contohnya kata beliau, misal dari contohnya, rajulun dzakara qabla thulu'i syams bi miqdar salatul fajr faqat. Ada orang ingat sebelum terbitnya matahari, ya, ingat ketika sebelum terbitnya matahari dengan apa? Dengan waktu kadar salat subuh saja. Paham ya? Nah, jadi kalau dia salat itu cuma dapat salat subuh saja gitu loh. Padahal masih waktunya itu kan. Ayo, Pak. Annahu shallal isya, ingat dia bahwasanya kemarin dia salat isya ala ghair taharah, ingat, wah ternyata kemarin anak salat isyanya belum wudu. Nah, ingatnya di waktu mepet sekali nih. Di waktu mepet, kalau seandainya dia salat, itu salatnya dapat salat subuh itu. Apakah perlu menggantikan isyanya langsung isya atau subuh dulu gitu loh. Faham belum ini? Isa. Kita lihat sini. Fahuna alaihi faridatan. Sekarang di sini apa? Ada dua salat wajib. Isya sama apa? Subuh. Kalau antum langsung nekat isya, subuhnya terlambat antum. Tapi kalau antum sholat subuhnya didahulukan, ya antum dapat subuhnya, isyanya diqadha, gitu loh. Paham belum? Ini. Jadi benar-benar mepet sekali waktunya ini. Paham ya? Jadi sebelum matahari terbit itu kan masih waktu sholat apa? Subuh, ya enggak? Nah, antum ingat, wah ternyata tadi malam itu sholat isyanya belum wudu. Nah, ketika ingat itu antum mendahulukan yang mana? Mendahulukan mengqadha salat Isya itu atau ada menunaikan salat subuh gitu loh. Pendapat yang rajih tadi apa? Menunaikan salat subuh dulu, qadhanya gampang. Karena adatun muqaddamun ala qadha. Paham belum? Itu kaidahnya. Karena menunaikan itu lebih dahulukan daripada menggantikan. Mafhum soal ini? Ayo na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Maka di sini ada dua salat wajib. Apa itu? Isya wal fajr. Lakin salatul isya qadha. Tapi salat isyanya qadha. Qadha. Nah, salat isyanya qadha. Qadha itu berarti menggantikan posisinya. Li'anna waqtaha qad kharaj. Karena waktu salat isya sudah habis. Wa salatul fajri adaun, sedangkan salat subuh itu ada menunaikan. Antum bedakan yang artikannya ya. Kalau qadha itu menggantikan, kalau ada itu menunaikan. Beda atau sama, Abdul Aziz? Beda. Nah, kita lihat ini. Sedangkan salat subuhnya adaun, yaitu menunaikan. Li'annahu mazala fi waqtiha, karena masih pada waktunya. Fahuna naqul, di sini kita katakan qaddim salatul fajri. Kalau begitu dahulukan salat subuhnya. Kenapa? Li'annaha taqau adaan, karena salat subuh tersebut terjadi dalam bentuk apa? Adaan, menunaikan. Wa amma salatul isya fa hiya qada'un 'ala kulli hal. Ada salat isyanya itu adalah bukan penunaian tapi penggantian, menggantikan atas bagaimana keadaannya, atas seluruh keadaannya. Jadi antum gantikan kapan saja silakan, tapi kalau salat subuh itu kan masih ada waktunya gitu loh. Jangan antum malah meninggalkan salat subuh menggantikan salat isya. Paham belum? Kenapa kita lebih mendahulukan salat subuh daripada salat isya? Karena salat subuh adaun, sedangkan salat isya apa? Qada'un. Kaidahnya apa tadi? Adaun muqaddamun ala qada'. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Sawa'un addaitaha qabla thulu'i syams aw ba'da thulu'i syams. Baik kamu mengerjakan salat isya itu sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbit enggak masalah, karena antum ingatnya barusan itu loh. Paham belum? Tapi kalau salat subuh ini kan waktunya. Mumpung kesempatan masih belum matahari terbit, salatlah subuh dulu gitu loh. Setelah salat subuh selesai kok ternyata belum terbit juga, baru salat isya. Karena salat subuhnya apa namanya tadi? Adaun. Sedangkan salat isyanya apa tadi? Qadha. Kaidahnya apa tadi, Abdurrahman? Nah, adaun muqaddamun ala qadha. Mahum soal ini, Abdullah? Mahum? Ayo kita lanjutin lagi. Berikutnya, idza tasaham silatu akhin wa silatu ammin. Sekarang kalau bertumpukan, bertabrakan antara menyambung hubungan silaturahmi saudaranya dan menyambung hubungan silaturahmi pamannya. Amun paman dari jalur siapa? Bapak.
Adapun paman dari jalur ibu apa namanya Isa? Khalun. Ammatun, bibi dari jalur bapak. Kalau bibi dari jalur ibu apa namanya? Khalatun. Paham ya? Dibedakan. Nah, sekarang bertabrakan. Ini bagaimana ini ya? Mau silaturahmi kepada saudaranya atau kepada pamannya? Fanuqaddim silatal akh li'annahu a'la. Maka kita mendahulukan menyambung hubungan silaturahmi kepada saudara dikarenakan lebih tinggi kedudukannya daripada paman. Nah, mahum soal ini ya. Wa hadza kulluhu idza lam yumkin al-jama'. Penting ini, catatan ini. Ini semuanya itu kenapa kita mendahulukan ini? Karena apa kata beliau? Wa hadza kulluhu idza lam yumkin al-jama'. Ini semuanya terjadi kalau enggak memungkinkan untuk sinkronkan. Apa itu sinkronkan? Bang Irsyad, apa itu sinkronkan? Digabungkan, disatukan. Kalau enggak mungkin digabungkan, enggak mungkin disatukan, enggak mungkin sinkronkan, maka pilihlah yang lebih tinggi. Nah, sekarang paman sama saudara lebih gimana? Alhamdulillah. Saudara itu loh. Paham ya? Dahulukan silaturahmi kepada saudaranya. Walihada qulna la tatazahumi. Oleh karena ini kami ungkapkan apa? Kami katakan ketika tazahum, ketika bertumpuk-tumpuk, bertabrakan, lakin yaqul ulama, ini penting. Tapi ada juga ulama yang mengatakan qad yu'ridu atau qad ya'ridu lil mafdul ma yaj'aluhu afdal min al-fadil ini. Terkadang muncul, ini terkadang aja ya, yang namanya terkadang itu enggak setiap saat. Terkadang muncul sesuatu yang kurang afdal itu malah lebih didahulukan daripada yang afdal, bayangkan. Sesuatu yang kurang afdal terkadang malah didahulukan daripada yang afdal. Itu terkadang. Seperti apa contohnya kita lihat sini. Fas-shalatu binisbati litatawwu'at. Salat ditinjau dari apa? Nah, barakallahu fikum tatawwu'at, yaitu salat-salat sunnah yang ada. Hiya afdal ma yatatawwa' bihi ba'dal jihad. Itu termasuk apa? Termasuk amalan yang paling afdal. Seseorang itu apa? Beramalan-amalan tatawwu' dengannya setelah jihad fisabilillah. Fa idza 'arada 'aridun, kalau muncul suatu faktor duna shalah selain salat fil fadl, di dalamnya ada keutamaan, lakin li maslahatin tsaniyah, tapi karena ada manfaat yang kedua, fa innahu yuqaddam, maka didahulukan. Fa hal hadzal kalam alladhi dzakarahu ulama yu'tabaru istisna'an min al-qa'idah aw la yu'tabar istisna'an? Sekarang ucapan disebut para ulama ini dianggap pengecualian dari kaidah ini atau bukan pengecualian? Al-jawab, al-waqi', kenyataannya annahu la yu'tabar istisna'an, enggak dianggap pengecualian. Li'annahu lam yuqaddam al-mafdhul illa li sababin za'idin al-asl. Penting ini. Dikarenakan sesuatu yang kurang afdal itu, sesuatu mafdhul itu kurang afdal ya, ingat ya. Mafdhul itu sesuatu yang kurang afdal. Namanya dikarenakan mendahulukan sesuatu yang kurang afdal itu tidaklah terjadi kecuali li sababin za'idin al-asl. Kecuali kalau ada sebab tambahan dari hukum asalnya. Hada sabab az-za'id huwa alladhi ja'alahu a'la. Sebab tambahan inilah yang menjadikan dia itu lebih tinggi kedudukannya itu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum. Contohnya, ketika antum habis salat sunnah di situ, nah barakallahu fiikum, dan memang ada perselisihan ya. Mana lebih utama, membaca Al-Qur'an atau berdoa? Tentunya dua-duanya ada keutamaan di situ. Dua-duanya ada keutamaan. Nah, barakallahu fiikum. Keutamaannya apa keutamaannya? Keutamaannya baca Al-Qur'an juga dapat pahala. Berdoa juga ada nas khusus, ya enggak? Nah, barakallahu fiikum, ad-du'a bainal adanain la yurad, atau semakna itu ya, doa antara dua adzan, dua adzan ini adzan iqamat, itu enggak ditolak doanya. Paham ya? Nah, di situ kesempatan dia gunakan baca Al-Qur'an atau berdoa. Nah, barakallahu fiikum, para ulama mengatakan di situ justru dia mengambil kesempatan apa? Berdoa daripada baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an juga keutamaan besar itu loh. Paham ya? Tapi kalau waktunya panjang, berdoa dulu, setelah itu mungkin baca Al-Qur'an. Dapat dua keutamaan. Paham ya? Mendapatkan dua keutamaan. Mahum salah nih ya. Ayo, lihat lagi di sini. Kata beliau, wa 'ala hadza fatakunu al-qa'idah 'ala babiha la yustasna minha syai'. Berdasarkan penjelasan ini berarti kaidahnya sesuai dengan babnya, tidak dikecualikan sedikit pun. Walau qala qailun hal hunaka dhabitun lil masalih. Kalau ada yang berkata, apakah di sana ada ketentuan untuk masalih? Masalih itu apa sih? Masalih itu apa? Perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaatan itu masalih. Nah, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan, apakah di sana dhabit, ketentuan tertentu gitu loh? Patokan, barometer, ukuran ada enggak itu loh? Fal jawab, jawabannya
Hada mimma takhtalifu fihi anzar ulama wal mustahidin wa ahli khibrah. Masyaallah. Ini termasuk perkara yang para ulama itu apa? Berbeda-beda pandangan. Anzar itu pandangan. Berbeda-beda pandangan para ulama wal mustahidin dan ahli ijtihad wa ahli khibrah, dan orang yang memiliki apa khibrah? Apa khibrah? Yang memiliki pengalaman. Memiliki apa khibrah? Pengalaman dan juga apa? Na barakallahu fikum, memiliki keahlian. Ayo, berbeda pandangan. Faqad yakhtalifun nas fil masalih wal nadrib li hadza masalan. Terkadang seseorang atau manusia itu berbeda-beda. Paham ya? Terkadang orang itu beda-beda, manusia itu berbeda-beda di dalam apa? Mengenai memaknakan masalah, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Paham salah Bang Irsyad? Manusia itu berbeda-beda. Manusia berbeda-beda di dalam apa? Memaknakan masalah ini. Kita lihat dulu. As-shalatu fi na'lain sunnah. Salat di atas dua sandal, pakai sandal, sunnah atau enggak? Sunnah. Tapi kita lihat, fa idza kana yataraddab 'ala dzalika mafsadah bitanfirin nas. Kalau di balik salat tersebut memakai sandal tersebut menimbulkan menimbulkan di atas perbuatan tersebut mafsadah, kerusakan, yaitu apa? Bitanfirin nas, orang pada lari. Manusia pada lari. Wah, ini masjid atau apa ini? Masa masjid salat pakai sandal? Kalau di awam itu kan orang kampungan. Nah, antum tetap nekat pakai salat pakai sandal atau di saat itu antum menahan dulu gitu loh. Kan penting seperti itu. Ini nanti masuk dalam kaidah apa? Masuknya yang sudah kita lewati. Darul mafasid muqaddamun ala jalil masalih. Antum salat pakai sandal, bagus enggak? Bagus. Meninggalkan kerusakan itu lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Kerusakannya apa? Orang akan menuduh antum ini masjid atau pasar ini. Fitnah kan? Masjid masa diinjak-injak, masjid masa kotor pakai sandal misalkan. Nah fitnah ini antum hilangkan itu loh. Daripada antum meraih masalah, yaitu apa? Bang Irsyad, masalahnya apa masalahnya nih? Salat pakai sandal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi upayakan perhatian baik-baik ya. Nah, jadi di sini enggak sembarangan. Antum boleh salat pakai sandal kalau taruhlah masjid antum, musola antum, markis antum, tapi kalau antum salat di masjid orang, masjid kampung lah, antum salat pakai sandal, bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira Isa? Terjadi baku hantam nanti. Tahu baku hantam antum? Terjadi pukul-pukulan situ, kelahi, ribut itu loh. Paham ya? Karena apa? Karena fitnah gitu loh. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fiikum. Wal qadhu fil fa'il wa ma asbah dzalik, dan akan terjadi celaan bagi pelakunya. Ini pakai sandal kok enggak menghormati masjid rumah Allah, kok diinjak-injak pakai sandal. Nah, itu loh. Fa hal yatruk dzalika ma'a bayani anna dzalika sunnah wal bil qaul? Apakah dia meninggalkan perbuatan tersebut bersama dia menjelaskan bahwasanya itu sunnah, cukup dengan ucapan saja menjelaskannya, enggak perlu dengan praktek amalannya? Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Atau bagaimana? Au yusalli walau hasala ma hasmi fitnah, atau tetap nekat salat walaupun terjadi apa yang terjadi berupa fitnah. Na'am barakallahu fiikum. Bang. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Ini paham baik ini karena itu penting ya. Penting. Na'am barakallahu fiikum. Jadi cukup enggak dia itu menjelaskan dengan ucapan saja atau dia salat nekat pakai sandal walaupun terjadi fitnah? Yang penting itu. Ya, faminan nas man yara al-maslahah fi tarkihi. Sebagian manusia berpendapat, yara itu berpandangan, berpendapat maslahah. Kalau manfaatnya, kalau kita lihat manfaatnya, kita lihat kebaikannya, itu meninggalkan. Meninggalkan apa maksudnya? Meninggalkan salat pakai sandal. Kenapa? Dar'an lil mafsadah wa bayanus sunnah. Dar'an lil mafsadah wa bayanus sunnah yahsul bil qaul. Ini dalam rangka apa? Dar'an lil mafsadah apa? Dar'an. Dalam rangka untuk apa? Menghindarkan kerusakan, wa bayanus sunnah yahsul bil qaul. Menjelaskan sunnah itu cukup dengan apa? Qaul, ucapan. Terkadang seperti itu. Ini sunnah hukumnya. Tapi prakteknya lihat dulu gitu loh. Melihat situasi, kondisi dan tempatnya, enggak sembarangan. Antum salat di masjid orang awam, masjid jami', masjid agung misalkan, pakai sandal, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Apa yang terjadi kira-kira? Bisa berantem ribut itu loh. Paham ya? Nah, berantem ribut antum dituduh ini apa ini? Enggak menghormati masjid Allah, enggak menghormati rumah Allah itu. Nah, jadi caranya bagaimana caranya? Caranya kalau seperti itu kita jelaskan ini sunnah. Untuk prakteknya lihat tempatnya. Masjid kita sendiri bebas. Di Damat ya saat itu di masjid
Darul Hadits Damaj, itu ikhwah salat pakai sandal, masya Allah. Karena masjid kita itu, masjid kita, dan nggak ada fitnah insya Allah. Orang awam masuk itu pun ya namanya orang awam. Itu urusan lain lagi, tapi masjidnya kita itu loh, punya Ahlussunnah. Nah, tapi ingat, salat pakai sandal itu sandalnya upayakan bersih juga. Paham ya? Nah, saya dilihat dulu bersih atau tidak, kemudian bersih di luar atau dia punya sandal khusus. Kalau ikhwah caranya gini. Dia punya dua sandal dia. Sandal yang dipakai dari kamar menuju ke masjid ada sendiri. Sandal yang bagus yang untuk sholat ditaruh di kresek. Paham ya? Nanti dipakai baru untuk sholat itu ada juga. Karena sebagian dulu pernah kejadian itu dia sholat nggak melihat sandal, ternyata di balik sandal itu ada kotoran itu loh. Paham ya? Itu kan malah tidak tepat. Nah, syahidnya di sini antum menerapkan sunnah seperti pakai sandal tadi ketika sholat, melihat si konfet, situasi, kondisi dan tempatnya. Paham ya? Seperti itu kita lihat sini. Wa minan nas man yaqul al-maslahah an ubayyin as-sunnah bil fi'l. Sebagian orang berpendapat, sebagian manusia berpendapat termasuk suatu kebaikan dan manfaat itu menjelaskan kepada manusia ini sunnah. Menjelaskan sunnah bil fi'l dengan perbuatan. Jadi langsung praktek itu. Masyaallah. Kama bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Ini langsung praktek. Nah, kita lihat sini. Wa hina idzin takhtaliful anzar wal istihad, maka pada waktu itu pula lah berbeda-beda. Mulailah terjadi perbedaan anzar, apa anzar tadi? Pandangan, wal istihad dan juga istihadnya berbeda-beda. Ini beristihad seperti ini, berpandangan seperti ini. Lakin ad-dalil ma'al awwal fi hada. Tapi dalilnya bersama pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama tadi? Mendahulukan Maisa, sholat pakai sandal atau cukup menjelaskan dengan suara atau ucapan dulu? Atau nekat sholat pakai sandal? Yang pertama itu pendapat yang pertama, sholat pakai sandal langsung nekat praktek atau cukup menjelaskan dengan suara dulu? Nah, cukup menjelaskan suara, ucapan. Ini sunnah. Untuk prakteknya melihat apa tadi misalnya? Si konfet, melihat si konfet, situasi, kondisi dan tempatnya. Ini penting sekali nih ya. Karena dulu anak pernah lihat ada orang semangat sekali dia, masya Allah. Kan orang salaman habis sholat wajib itu kan hukumnya apa? Salam-salaman itu bid'ah kan? Ini ikhwan Ahlussunnah ini, masya Allah. Imamnya taplek tangannya, baca salam. Bid'ah, kata ikhwan ini. Akhirnya tersebarlah fitnah. Ahlussunnah itu ekstrim, keras-keras. Masa ajak salaman ditaplek tangannya katanya. Sebenarnya kalau seperti kondisinya, kalau benar-benar kita nggak bisa mengelak, kita jangan ngawali. Imam-imam masjid orang awam biasanya kalau habis, apalagi orang-orang sufi ya, habis salam yang ngalami nggak? Salam-salaman antum jangan ngawali antum. Kalau antum ngawali kan nggak boleh, karena itu adalah perkara apa? Perkara yang bid'ah, antum malah ngawali. Tapi antum diam aja. Diajak salaman positif kita mengingkari kalau nggak bisa mengelak. Tapi kalau bisa mundur sedikit, mengelak. Paham ya? Tapi dengan cara yang tadi itu, jangan ditamplek gitu ya. Akhirnya dia mukul rata. Ahlussunnah itu ekstrim, keras-keras. Padahal yang nimbulkan hanya satu orang. Ini bayan sini. Terkadang ada satu oknum, seseorang tertentu Ahlussunnah juga, dia membuat onar. Nah, orang awam memukul rata. Semua Ahlussunnah itu kayak gitu loh. Paham belum? Nah, ada orang yang misalkan dia kurang beradab lah di masyarakat misalkan. Dia beli motornya diganti knalpot gelombongan misalkan. Ini bukan semua Ahlussunnah. Ketika lewat di gang-gang itu beler-belerkan, reng. Beler-belerkan, ganggu itu loh. Akhirnya orang-orang awam bagaimana mandangnya? Wah, Ahlussunnah kayak gitu ya. Bukan si fulan kayak gitu, bukan. Ahlussunnah loh. Kenanya Ahlussunnah semuanya. Ini juga sama kasusnya. Kalau misalkan kita enggak hati-hati kan seperti ini. Hati-hati ya. Kita lihat lagi. Apa kata beliau di sini? Lakin ad-dalil ma'al awwal fi hadha. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah. Karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Laula anna qaumaki haditsu ahdin bi kufrin, la hadamtul Ka'bata wa la banaituha 'ala qawaid Ibrahim wa ja'altu laha baban yadkhulun nas wa baban yakhrujuna minhu ma sya'allah." Ini coba ini prakteknya Rasulullah bagaimana? Beliau sangat berhati-hati sekali ini. Suatu ketika Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah ummul mukminin, kalau seandainya kaummu itu bukan orang-orang yang apa? Bukan orang-orang yang baru terentas dari kekufuran. Paham belum? Kalau seandainya kaummu itu bukan orang-orang yang baru masuk Islam itu loh.
niscaya aku akan hancurkan Ka'bah tersebut dan aku akan bangun Ka'bah tersebut sesuai dengan pondasi Ibrahim alaihissalam. Aku jadikan Ka'bah itu 2 pintu, bayangkan. 2 pintu. Sekarang kan 1 pintu. Ini dulu Rasulullah inginnya seperti itu. Kalau enggak apa? Kalau seandainya kaumnya itu sudah lama masuk Islam, tapi karena khawatir karena kaumnya itu baru-baru masuk Islam itu loh. Khawatir timbul fitnah. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan tadi itu, kalau seandainya kaummu itu bukan orang-orang yang baru masuk Islam, niscaya akan hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun Ka'bah itu sesuai dengan pondasi Ibrahim alaihissalam dan kami jadikan atau aku jadikan padanya 2 pintu. Pintu manusia masuk darinya dan pintu barakallahu fi mereka keluar darinya. Paham belum? Paham belum ini? Tapi sekarang berapa pintu? 1 pintu. Fahunaka taraka amran yakadu yakunu wajiban. Di sini Rasulullah meninggalkan suatu perintah, suatu perkara yang hampir-hampir wajib. Wa huwa an yabniyal Ka'bah 'ala qawaidiha al-asliyah, yaitu membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi aslinya. Lakin tarakahu khaufan minal fitnah. Ini perhatikan sisi pendalilannya. Akan tapi beliau meninggalkan karena khawatir fitnah. Khawatir muncul fitnah. Jadi penting sekali seperti ini. Tapi jangan bermudah-mudahan ya. Contohnya antum lagi di rumah santai itu, didatangi, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Nanti malam tahlilan ya Pak ya di tempat kami karena ibu kami kemarin baru meninggal. Wah, dia berpikiran daripada nanti timbul fitnah, anak berangkat tahlilan aja walaupun duduk tok katanya. Itu enggak bisa kalau itu. Itu enggak bisa. Antum harus mencari solusi loh di situ. Jangan malah ikut hadir walaupun enggak tahlilan duduk tok. Karena mengingkari enggak bisa sih nanti. Terus bagaimana mencari alasan? Caranya gitu, mencari alasan. "Maaf Pak, mungkin anak enggak bisa hadir, ada urusan." Selesai. Ya, sekali 2 kali antum tolak, enggak didatangi lagi. Tapi kalau antum pakai toleransi itu, wah anak datang aja lah. Khawatir timbul fitnah. Nah itu. Di situ antum hati-hati di situ, jangan bermudah-mudahan ya. Ini kaidah ini kalau benar-benar apa? Benar-benar fitnah itu akan benar-benar akan muncul gitu loh. Tapi kalau seperti ini kalau orang ngundang misalkan nanti datang ke rumah tahlilan ya. Siap misalkan. Antum datang enggak ikut la ilaha illallah. La ilaha illallah cuman duduk di situ. Ikut menikmati air minumnya. Ikut menikmati apa aroma-aromanya itu. Makanannya itu. Sama aja di situ. Paham ya? Enggak bisa ngingkari gitu loh. Terus bagaimana? Mencari alasan, "Maaf Pak, kami enggak bisa hadir. Kami ada keperluan." Paham belum? Contoh yang lain. Berhubung besok ini akan mengadakan acara pentas untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 45 contohnya. Bapak diminta untuk iuran 20.000 aja Pak. Antum iuran di situ enggak bisa mengelak. Kalau ada paksaan baru antum boleh. Tapi kalau sudah himbauan, tolak dengan cara halus. "Maaf Pak, kalau untuk masalah ini kami enggak bisa ikut campur. Tapi kalau gotong royong untuk jembatan, untuk jalan siap walaupun 50.000." Caranya gitu. Paham ya? Kan tadi berapa tadi mintanya? 20.000 untuk acara apa? Acara barakallahu bid'ah tadi itu, memperingati hari raya atau kemerdekaan Republik Indonesia misalkan. Nah, antum caranya di situ jangan ya udah 20.000 jangan. Caranya bagaimana caranya? "Maaf Pak, untuk acara ini kami enggak ikut, enggak bisa. Tapi kalau acara lain seperti kegiatan jalan raya, nyemen jalan misalkan, perbaikan jalan, kami siap walaupun 50.000." Itu loh, caranya gitu. Nah, itu nanti orangnya kelunak. Oh, selesai. Tapi kalau antum ikut jangan. Karena apa? Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang semisalnya itu tidak harus dengan cara pentas tadi itu. Mereka keliru. Memperingati jasa para pahlawan kok malah joget-joget, dangdutan. Keliru enggak? Keliru. Seharusnya bagaimana soalnya? Doakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Selesai. Doakan. Kok malah joget-joget, jundil-jundil, malah nanggap jadilan. Hanya ini memperingati apa seperti ini? Nah, barakallahu fiikum. Kita menghormati jasa para pahlawan, tapi caranya enggak seperti itu. Caranya tidak seperti itu ya. Caranya dengan cara mendoakan gitu loh. Itu sekedar selingan. Selingan apa? Bahwasanya perkara ini jangan sampai dijadikan dalil untuk bermudah-mudahan, tapi kita melihat apakah benar kerusakan akan muncul di balik perbuatan tersebut. Kalau benar-benar muncul, nah barakallahu fiikum, kemungkinan besar yang muncul, maka tempuhlah cara ini. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itu kaidahnya dihafal. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itu penting sekali ya. Nah, kaidahnya tadi, apa tadi kaidahnya Bang Irsyad? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itu dihafal. Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Seperti sholat pakai sandal tadi itu. Maksudnya dalilnya banyak selain ini, ada juga selain ini. Apa di antaranya?
seorang badui yang kencing di mana? Di dalam masjid. Kenapa Rasulullah enggak melarang? Jangan kencing situ. Jangan kencing itu kalau kencing di luar misalkan. Kenapa Rasulullah enggak melarang? Menunggu sampai selesai dulu kencingnya. Karena kalau Rasulullah melarang, orang badui itu biasanya itu orang itu angkuh gitu loh. Angkuh dan enggak paham gitu loh. Kalau dilarang mungkin dia kaget akhirnya apa? Air kencingnya kemana-mana, kocar-kacir kemana-mana, paham ya? Nah, akhirnya banyak yang terkena najis, dibiarkan oleh Rasulullah. Ketika ada orang yang menghardik, Rasulullah mengatakan biarkan, jangan dihardik, biarkan dia selesai dulu kencingnya. Karena kalau sampai selesai, yang terkena air kencing mana? Ya tempat itu aja, ya enggak? Setelah selesai Rasulullah memerintahkan untuk ngambil apa? Air disiramkan di atasnya. Berarti menunjukkan apa tujuannya? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa masalahnya? Kalau orang badui tadi kencing di luar, bagus enggak? Bagus. Tapi kan kerusakannya apa kalau diteriakin misalkan rusaknya air kencingnya kemana-mana gitu loh. Akhirnya dilarang untuk menghardik, biarkan dulu sampai selesai, biar air kencingnya terhenti di situ aja. Yang lainnya tidak terkena najis. Mahum insyaallah. Ayo na'am. Kita lihat lagi. Ini bagus sekali, seru ini pembahasannya ya. Seringnya dipakai orang ahlul bidah wad dhalal, tapi kita pakai yang tepat. Lakin tarakahu khaufan al fitnah wa ala hadha naqul yajibu 'alal insan fi hadhihi masail an yataharra bidiqqah ma huwa al-aslah wa ma huwa as-salih. Oleh karena ini kami katakan wajib bagi seorang itu untuk apa? Dalam masalah seperti ini untuk yataharra, benar-benar teliti, bidiqqah dengan cermat. Paham ya? Benar-benar memilih dan teliti dengan cermat. Ma huwa al-aslah, mana yang lebih mendatangkan manfaat dan mana yang mendatangkan manfaat. Ada yang mendatangkan manfaat, ada yang lebih manfaat. Didahulukan yang mana ini berarti Bang Irsyad? Didahulukan yang mendatangkan manfaat atau yang lebih mendatangkan manfaat? Yang lebih, paham ya? Yang lebih mendatangkan manfaat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita ambil satu lagi. Wa rubbama yatafarra' ala hadhihi al-qa'idah, bisa jadi tercabang dari kaidah ini, mayusamma 'inda ba'dul ulama, dinamakan menurut sebagian ulama al-masalih bil masalih al-mursalah. Ini pahami baik-baik ini. Antum semuanya kan sekarang sering dengar yayasan haram, proposal enggak boleh. Paham ya? Dakwah dengan televisi juga enggak boleh, haram. Nah ini. Mereka mengenal masalah mursalah ini. Paham ya? Nah, termasuk yang tercabang juga dari kaidah tersebut apa? Yang dinamakan di sisi sebagian ulama bil masalih al-mursalah. Masalih mursalah. Apa itu? Manfaat-manfaat yang bisa yang bisa disampaikan. Paham ya? Manfaat-manfaat yang bisa disampaikan. Nah, apa contohnya? Biar orang mengenal dakwah salafiyah ke seluruh penjuru dunia, maka kita menggunakan televisi. Televisi ini biar tersebar kemana-mana. Nah itu katanya masalah mursalah. Memang tersebarnya dakwah kemana-mana bagus nggak? Bagus, tapi caranya ini dilihat dulu, cara menyebarkannya ini. Coba ingat-ingat kaidahnya. Rasulullah SAW ketika mendakwahkan Islam, tersebar ke seluruh dunia nggak? Tersebar ke seluruh dunia, tapi pernah nggak Rasul menempuh cara maksiat untuk berdakwah? Nggak pernah. Ikutin jejaknya Rasulullah gitu loh. Kok antum ingin menyebarkan dakwah biar tersebar ke seluruh dunia pakai televisi, pakai gambar makhluk bernyawa, haram. Jadi masalah mursalah ini enggak sembarangan. Harus apa kata beliau? Wa yaj'aluhu dalilan mustaqilan min adillatil ahkam al-kitab was-sunnah wal ijma' wal qiyas. Mereka sampai-sampai menjadikan apa? Al-masalih mursalah dalil tersendiri, bayangkan ini. Dalil tersendiri dari dalil-dalil hukum seperti Al-Qur'an, was-sunnah, ijma' wal qiyas. Ada 5 kata mereka. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Masalih Mursalah. Kita katakan Ahlus Sunnah tidak demikian. Al-Masalih Mursalah ini perkara yang bisa mendatangkan manfaat ini. Dilihat ada enggak dalilnya. Kembali ke situ lagi. Sekarang ketika antum mau berdakwah, biar tersebar ke seluruh dunia, ke Hong Kong, Thailand, Bangladesh, Amerika, Ethiopia, Djibouti, atau yang semisalnya negara-negara lain, biar tersebar pakai televisi, itu dalilnya ada enggak itu loh. Paham ya? Memang tersebarnya dakwah itu bagus, tapi caranya, cara mendakwakannya dengan gambar makhluk bernyawa itu ada enggak? Salafnya itu ada enggak? Dalilnya ada enggak? Enggak ada, tinggalkan selesai. Kok bingung? Orang itu bingung karena apa? Jauh dari dalil itu loh. Paham maksudnya? Sekarang antum katanya biar berkembang dakwahnya, biar pondoknya cepat jadi, nah menggunakan proposal itu loh. Harus ada yayasannya, itu ada salafnya enggak? Kita kata enggak ada salafnya, satu pun enggak ada. Tunjukkan pada kita coba. Ada enggak yayasan Abu Bakar Siddiq? Yayasan Umar bin Khattab, yayasannya Ali bin Abi Thalib, yayasannya Utsman bin Affan, enggak ada. Yayasan Imam Ahmad bin Hanbal, ada enggak punya yayasan mereka? Enggak punya. Yayasannya Nu'man bin Tsabit, Abu Hanifah, enggak ada juga. Paham ya? Jadi jangan sampai termakan oleh syubhat mereka.
Kita lihat ini yang tepat. Lakin akan tapi hadzal qaul dhaifun. Akan tapi ucapan ini, pendapat ini lemah. Inda ta'ammul, kalau kita perhatikan lagi. Jadi harus diperhatikan ya, harus diperhatikan secara seksama. Lah terus kalau ada yang bertanya pada antum, Ustaz, ada enggak kira-kira masalah mursal yang diperbolehkan? Kita katakan ada, selama tidak berseberangan dengan dalil. Contohnya papan tulis. Antum menggunakan papan tulis, tujuannya apa tujuannya? Alhamdulillah. Biar orang itu faham, ya enggak? Biar orang yang diajari itu faham. Nah, di zaman Rasulullah ada enggak papan tulis itu? Kita katakan enggak ada. Tapi ada dalil yang mengarah ke sana. Apa dalilnya? Kisahnya siapa itu? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan khattalana Rasulullah khattan, thumma khatta khututan ukhra. Paham ya? Artinya apa? Suatu ketika Rasulullah menggariskan pada kami suatu garis. Menggariskan di mana gariskannya? Di tanah kan? Nah, mirip enggak dengan papan tulis? Ayolah. Jadi masalah mustalah itu kalau ada dalilnya boleh. Papan tulis enggak masalah, bukan bid'ah gitu loh. Paham ya? Paham belum hantalah? Nah, boleh enggak papan tulis? Boleh gitu loh. Kan itu untuk orang itu biar paham. Terkadang kalau kita jelaskan pakai papan tulis paham gitu loh. Nah, seperti itu. Kalau itu dalil, ada dalilnya enggak masalah. Nah, kita lihat. Li'anna hadhil masalih in syahidalaha syara' bil i'tibar fahiya min asy-syara', masyaallah. Dikarenakan masalah keutamaan atau kebaikan ini jika disaksikan oleh syariat, dipersaksikan oleh syariat dengan suatu sudut pandang, maka itu termasuk bagian syariat, termasuk bagian dari syariat. Iblagh. Apa iblagh itu? Menyampaikan. Paham belum? Terkadang antum menyampaikan dengan suara orang belum paham, tapi kalau digambarkan dalam papan tulis, digambarkan di papan tulis orang paham enggak? Terkadang seperti itu. Kemudian contoh yang lain, antum menggunakan skema-skema bagan-bagan, itu ya diambil pendalilan dari itu nih, kisahnya Abdullah Mas'ud tadi. Garis, paham ya? Abdullah Mas'ud kan itu. Tunjukkan ini jalan yang lurus, ikutilah. Di kanan kiri jalan tersebut ada jalan bercabang, jangan diikuti. Kan garis-garis semua itu. Mahfum soal ini. Isa, paham sana? Nah. Kita lihat. Li'anna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan, karena Allah Ta'ala merintahkan untuk keadilan, berbuat keadilan dan juga berbuat kebaikan. Wa illam yashhad laha syara' falaysa min masalih, masyaallah. Kalau syariat itu tidak menyaksikannya, syariat itu tidak apa? Tidak barakallahu fikum mensyariatkannya, maka bukan termasuk masalih, bukan termasuk maslahah, bukan termasuk manfaat, bukan termasuk kepentingan, bukan termasuk perkara yang apa? Kebaikan. Contohnya apa? Pernah enggak syariat itu menyarankan untuk apa? Penggalangan dana. Bang Irsyad, pernah enggak syariat menyarankan penggalangan dana? Bikin proposal, donasi atau misalnya minta-minta, enggak pernah. Nah, kalau enggak pernah berarti kalau ini dikatakan masalah mursalah, katakan gagal paham. Biar masjid cepat jadi pembangunannya, maka kita bikin kotak-kotak. Lah untuk apa? Biar orang pada berinfak di situ. Minta enggak? Enggak minta itu katanya. Kita katakan siapa bilang enggak minta. Kalau enggak minta, kotak-kotak tersebut diputarkan tanpa dikasih lubang. Paham ya? Nah, kotak infak yang antum saksikan di masjid-masjid ada lubangnya enggak? Ada lubangnya kotak infaknya? Ada lubangnya ini enggak? Nah, lubangnya untuk apa itu kalau antum minta? Coba antum lihat Ibrahim. Lubang yang kotak infak di masjid-masjid ada lubangnya itu. Karena minta sebenarnya halus, caranya halus kan, halus, lembut. Paham ya? Coba kalau enggak minta disuruh nutup lubangnya, kotak tok gitu. Balokan ini ya. Nih, putarkan itu. Orang tertawa semua. Paham ya? Nah, karena apa? Karena minta tadi loh, orang biar masukkan uang ke lubang tadi itu gitu loh. Allah musta'an. Jadi mereka itu enggak terasa, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa in za'ama sahibuha annaha maslahah. Nah, apabila pelakunya menyangka itu adalah suatu yang bermanfaat atau suatu yang penting atau suatu yang mendatangkan kebaikan, walihada tawassa'a qaumun fi istimali hadzal dalil, masyaallah. Oleh karena ini banyak kaum yang mereka itu bermudah-mudahan berluas-luasan menggunakan dalil ini, hatta ja'alu ba'dal bid'ah min asy-syara'. Bayangkan ini. Sampai-sampai mereka menjadikan sebagian perkara bid'ah itu bagian dari syariat. Bid'ah dengan apa? Seruan, dengan pengakuan annaha minal masalih mustalah, bahwasanya perkara tersebut merupakan apa? Perkara yang mendatangkan manfaat, perkara yang mendatangkan apa? Bisa memberikan motivasi, dorongan, kama za'amu, sebagaimana mereka sangka. Kabid'atil maulid. Seperti bid'ahnya maulid, bid'ah memperingati maulid Nabi. Kata mereka dengan diadakan acara tabligh akbar, paham belum? Dengan diadakan acara maulid Nabi ini akan mengenang bagaimana dulu Rasul dilahirkan katanya. Nah, sekarang mengenang Rasulullah bagus enggak? Mengenang Rasulullah Abdullah? Bagus. Tapi caranya ini loh. Paham belum? Kata mereka ini kan masalah mursalah. Lah kenapa?
Karena dengan diadakan tabligh akbar ini, Maulid Nabi ini, orang akan apa? Orang akan mengingat kembali gitu loh. Allahu musta'an. Kalau seandainya mereka sadar, kenapa kok memperingati hanya setahun sekali gitu loh? Kenapa setiap kali belajar disampaikan harus setahun sekali memperingatinya, jadi perkara yang berbahaya seperti ini. Kita lihat sini. Kabit atil maulid masalan. Qalu, mereka mengatakan hadi minal masalih mursalah. Ini termasuk perkara yang bermanfaat, ya. Perkara yang bisa mendatangkan manfaat. Li'annaha tuqawwi imanil insan bir rasul, masyaallah. Masyaallah ini. Dikarenakan acara Maulid Nabi tersebut bisa menguatkan keimanan seorang dengan apa? Keimanan seorang kepada Rasulullah SAW. Wa tuhyi dzikrah, dan akan menghidupkan pengingatannya. Wa ta'zimah, dan menghidupkan pengagungannya fi qalbih, pengagungan di dalam hatinya, wa ma asbah dzalik, dan semisal itu. Intinya barakallahu fikum, itu semuanya pendapat yang batil, pendapat yang tidak benar, pendapat yang berbahaya, yang mereka menggunakan kaidah al-masalih mursalah tanpa melihat dalil. Yang sahih, kaidah al-masalih mursalah itu dibenarkan atau tidak? Yang sahih, alhamdulillah. Kaidah al-masalih mursalah, suatu manfaat, suatu kebaikan yang bisa sesuatu perkara yang bisa mendatangkan kebaikan, manfaat itu perkara yang syariatnya enggak? Kalau tidak berseberangan dengan dalil. Paham nih? Jadi jangan sampai keliru ya. Nah, jangan sampai keliru, antum harus pahami baik-baik. Nah, barakallahu fikum, sehingga apa? Sehingga tidak bermudah-mudahan dalam menggunakan kaidah untuk apa? Menguatkan hawa nafsunya dan juga pendapatnya. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.